Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dakwah. Kali ini cerita dakwah kita adalah tentang seputar Madinah, negeri yang bersejarah dalam perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW, negeri yang menjadi babak baru peradaban Islam untuk tumbuh dan berkembang, ekspansi berbagai jazirah di luar Mekah dan Madinah. Dan kali ini kita ngobrolnya di tempat yang keren, ya, keren banget di tempat di Jabal Uhud, Ustaz. Masya Allah. Ya, Jabal Uhud, backgroundnya gunung, ada burung-burung, ya, dan banyak orang yang datang destinasi. Kali ini yang lebih menarik lagi, kita ngobrol ditemani oleh Ustadz Azwar. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya makin Masya funky Allah. aja nih. Bukan funky sih, Hah? cuma ikut peradaban dunia aja. Peradaban dunia ya. Masya Allah. Kacamatanya nggak tahan. Aduh. Apa Ustaz? kabar Ustaz? Alhamdulillah. Antum sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau saat ini sedang tinggal di Madinah dan sedang menuntut ilmu. Dan ini menarik sekali untuk kita ngobrol banyak tentang Madinah, Ustaz. Gimana Ustaz? Madinah adalah negeri transit dakwah kedua Rasulullah SAW setelah Mekah. 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, 10 tahun dakwah Nabi di Madinah. Menurut antum, bagaimana Madinah ketika Rasulullah SAW mulai sampai ke Madinah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Allah Muhammad SAW sebagai rasulnya, sebagai penutup para nabi, dan juga yang membawa suatu kemuliaan. Dan alhamdulillah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah serta ahli keluarga dan sahabatnya. Madinah Munawwarah, ketika baginda Rasulullah hadir kemari, Ustaz, perubahan yang dibawa itu memang sudah dinanti-nanti oleh orang yang ada di kota Madinah. Dulunya bernama Yasrib. Dengan kedatangan Rasulullah bisa menyatukan kafilah-kafilah yang dulunya berpecah belah dan selalu menganggap dirinya lebih mulia daripada kafilah yang lain di antara satu, sehingga membuat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu membuat mereka menjadi gundah. Karena mereka dulu sering perang, Iya, pecah belah, benar, Ustaz. ribut, Benar, antar Ustaz. suku, rasa paling hebat gitu Ustaz ya. Benar, Ustaz. Dan Jadi- ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, yang mana Rasulullah pertama sekali mengutus duta besar beliau bernama Mus'ab bin Umair. Wah, anak muda paling hebat aku itu. Ini dia, Ustaz. Nih, sahabat dakwah, kalau kita mendengar nama Mus'ab bin Umair, ini ada anak muda dari Mekah, tajir melintir, pakaiannya mahal, minyak wanginya nggak tahan. Jadi kalau beliau jalan, semua mencium aroma wangi. Siapa wanita yang tidak jatuh cinta? Benar. Orang kaya, ganteng, Mus'ab bin Umair. Tapi Rasulullah SAW mengatakan Mus'ab bin Umair akan meninggal dunia dalam keadaan miskin. Nah, kenapa demikian? Nah Ustadz nih, ini menarik nih. Iya, Sahabat dakwah betul. kita anak-anak muda saat keren-keren, Luar Ustadz. biasa. Milenial, supaya memantik ini semangat dakwahnya. Mus'ab bin Umair ini adalah delegasi yang pertama sekali diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan agama Allah, dakwah di kota Madinah yang dulunya adalah Yasrib. Jadi diplomat pertama ya. Diplomat yang pertama. Mula-mula agak susah untuk diterima. Ketika setelah baiat daripada kaum Ansor, ketika mereka melaksanakan haji dan berbaiat di Aqabah ketika itu, maka mereka pulang kemari
namun mereka meminta salah satu daripada sahabat untuk mengajarkan mereka tentang agama Allah. Dan itulah Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah sampai kemari. Jadi Luar biasa. jatuh cintanya orang Yathrib dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berhaji. Iya, Pertemuannya di Mina. Masya Allah. Sahabat dakwah terjawab sekarang. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka bersama sahabat mereka hijrah ke Yathrib, bukan ke tempat yang lain? Rupanya ada dasarnya, ada sebab musababnya. Persahabatan perjanjian Aqabah yang terjadi di Mina saat orang-orang Yathrib pergi haji ini, mereka sudah berbaiat bahwa mereka siap menumpahkan darah mereka untuk membela Rasulullah SAW. Dan Mus'ab bin Umair tadi sebagai delegasi yang delegasi diutus. pertama. Subhanallah. Menarik Ustadz ya. Sangat menarik. Dan ya. tempat ini yang kita sedang duduk ini Ustaz adalah tempat yang mengukir sejarah tentang Mus'ab bin Umair salah satu. Mus'ab bin Umair ketika beliau ikut perang Uhud yang terjadi di belakang kita ini Ustaz, di belakang yang ada di Masjid Syuhada dan juga makam syuhada ini. Disinilah beliau menegakkan dengan kalimat membela agama Allah SWT. Beliau pegang bendera jihad, beliau pegang bendera yang berkalimatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu dipegang sampai akhir hayat beliau. Tangan kiri kanan beliau diputuskan ataupun ditetak dengan pedang oleh musuh, namun beliau tidak patah dan mundur semangat itu merangkulnya dengan badan beliau, sehingga akhir hayat beliau itu ada bendera jihad yang tertimpa dengan beliau. Subhanallah. Sahabat dakwah tuh anak muda keren ya. Mus'ab bin Umair anak muda keren banget nih. Sampai akhir hayatnya kalimat tauhid tetap menempel di dadanya, dan panji perang yang dipegang diamanahkan oleh Rasulullah SAW di Uhud yang jadi saksinya tetap menempel di dadanya, meskipun tangan kanan kiri beliau putus disambar oleh pedang musuh. Ini pelajaran berharga buat teman-teman semuanya, sahabat dakwah, terutama kaum milenial, anak-anak muda. Kondisi apapun yang paling menyakitkan kita, jangan pernah tinggalkan akidah. Pegang teguh kalimat la ilaha illallah dalam situasi kondisi apa saja. Insya Allah ini akan menjadi jalan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adalah jalan kebahagiaan yang diatur dalam Islam. Insya Allah sahabat dakwah jangan kemana-mana. Kita masih akan ngobrol lagi dengan Ustadz Azwar dalam tema tentang sirah nabawiyah. Siap Ustadz ya? Siap insya Allah. Alhamdulillah. Untuk berbagi ilmu bersama. Saya nggak tahan pakai kacamatanya. Anak-anak muda benar ya, Insya Allah. Baik. Usikum wa nafsi bittaqallah. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Son Haji dan Ustadz Azwar pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.